Lanjutannya adalah fungsi partikel wa yang kedua, yaitu menunjukkan suatu perbandingan. Oke, jadi kalimatnya adalah berupa suatu perbandingan ya. Halo guys. 大輔さん、真似しても大丈夫ですよね。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini aku mau bahas carcep pakai partikel wa part kedua. Oke, jadi buat kalian yang belum nonton part satunya, lebih baik kalian nonton dulu part 1 supaya kalian mengerti, baru nonton part yang kedua ini. Oke? Oke. Lanjutannya adalah fungsi partikel wa yang kedua, yaitu menunjukkan suatu perbandingan. Oke, jadi kalimatnya adalah berupa suatu perbandingan ya. Kita lihat contohnya biar kalian mengerti. Saya mempunyai tas merah tapi tidak mempunyai tas hitam. Saya mempunyai tas merah tapi tidak mempunyai tas hitam. Oke, maka kalau diterjemahkan menjadi Watashi wa akai kaban wa arimasu ga kuroi kaban wa arimasen. Watashi wa akai kaban wa arimasu ga kuroi kaban wa arimasen. Oke, jadi di sini kita lihat perbandingannya. Kalau kalimat normal untuk menyatakan saya mempunyai tas merah, kalimatnya menjadi Watashi wa akai kaban ga arimas. Nah, karena menunjukkan perbandingan, partikel ga-nya dirubah menjadi wa. Oke? Makanya menjadi Watashi wa akai kaban wa arimasu ga kuroi kaban wa arimasen. Yang di belakang juga gitu ya. Yang normalnya saya tidak mempunyai tas hitam, kuroi kaban ga arimasen. Jadi ga dirubah menjadi wa. Contoh berikutnya. Kamar ini kecil tapi tidak panas. Nah, kan umumnya kalau kamar kecil itu sempit dan terasa panas. Nah, di sini perbandingannya kamar ini walaupun kecil tapi tidak panas. Jadi kalau diterjemahkan menjadi Kono heya wa chisai desu ga atsuku nai desu. Kono heya wa chisai desu ga atsuku nai desu. Oke, seperti itu. Contoh berikutnya, dia punya banyak uang tapi tidak punya mobil. Nah, kan umumnya kalau banyak uang punya mobil. Nah, jadi kalau diterjemahkan menjadi Kare wa okane wa takusan arimasu ga kuruma wa arimasen. Kare wa okane wa takusan arimasu ga okane wa kuruma wa arimasen. Jadi kalau kalimat normalnya, kalau tidak perbandingan, dia mempunyai banyak uang menjadi kare wa okane ga takusan arimas. Jadi ga-nya diganti dengan wa untuk menunjukkan perbandingan. Yang di belakang juga sama. Yang tidak punya mobil. Kan kalau normalnya kuruma ga arimasen. Nah, ga-nya dirubah menjadi wa. Kemudian contoh berikutnya, dia wajahnya cantik, tapi hatinya dingin. Nah, harusnya kan wajah cantik, tapi dan hatinya juga hangat gitu kan. Jadi ini perbandingan. Maka kalau diterjemahkan menjadi Kanojo wa kao wa kirei desu ga kokoro wa tsumetai desu. Kanojo wa kao wa kirei desu ga kokoro wa tsumetai desu. Nah, jadi kalau kalimat normalnya atau tidak membandingkan, dia wajahnya cantik, kanojo wa kao ga kirei desu, ya kan? Partikelnya adalah ga. Nah, kalau perbandingan, ga-nya diganti menjadi wa. Yang di belakang juga sama. Oke? Kokoro ga tsumetai desu, itu yang normalnya. Ga diganti dengan wa. Contoh berikutnya.
Saya beli kopi tapi tidak beli gula. Saya beli kopi tapi tidak beli gula. Kan harusnya beli kopi sekalian beli gula. Jadi biar kalau bikin kopi bisa manis, nggak pahit kan. Nah, di sini jadi perbandingannya seperti itu. Jadi kalau diterjemahkan menjadi kohi wa kaimashita ga sato wa kaimasen deshita. Kohi wa kaimashita ga sato wa kaimasen deshita. Nah, jadi kalau kalimat normalnya atau tidak perbandingan, saya membeli kopi harusnya kohi o kaimashita. Kohi wo kaimashita. Jadi o diganti dengan wa untuk menunjukkan perbandingan. Yang kalimat di belakang juga sama. O diganti dengan wa. Lanjut, biar kalian makin ngerti dan ngerti lagi. Saya bisa baca kanji, tapi tidak bisa menuliskannya. Nah, diterjemahkan menjadi kanji wa yomeru kedo kakenai desu. Kanji wa yomeru kedo kakenai desu. Oke. Jadi kan kalau normalnya saya bisa baca kanji itu, jadi kalau tidak perbandingan, kalimat bukan perbandingan, watashi wa kanji ga yomeru. Watashi wa kanji ga yomeru. Partikelnya adalah ga. Tapi karena ini perbandingan, ga-nya diganti dengan wa. Oke? Seperti itu. Yomeru ini kan bentuk pendek dari yomu koto ga dekiru. Makanya partikelnya pakainya ga. Kalau kita bilang saya bisa baca kanjinya pakai yomu, maka kanji o yomu koto ga dekiru. Nah, ini karena yomeru adalah bentuk pendek, pakainya partikel ga. Oke? Lanjut. Di sini tidak boleh merokok. Jadi ini perbandingan. Kalau di sini nggak boleh, tempat lain boleh. Maka kalau diterjemahkan menjadi koko dewa tabako sutte wa ikemasen. Koko dewa tabako sutte wa ikemasen. Jadi setelah partikel D ditambahkan partikel wa itu untuk menunjukkan perbandingan. Oke? Berikutnya. Kepada sensei, saya belum memberitahukan masalah ini. Jadi, kepada yang lain sudah, hanya kepada sensei yang belum. Perbandingannya seperti itu. Jadi, diterjemahkan menjadi sensei ni wa mada kono koto oshiemasen. Sensei ni wa mada kono koto oshiemasen. Jadi, setelah partikel ni ditambahkan partikel wa untuk menunjukkan perbandingan. Lanjut, kemudian dengan orang seperti itu saya tidak ingin menikah. Nah, jadi dengan orang lain, yang lain mau, tapi dengan orang yang seperti itu tidak mau. Seperti itu perbandingannya. Maka kalau diterjemahkan, sonna hito to wa kekkon shitakunai desu. Sonna hito to wa kekkon shitakunai desu. Jadi setelah partikel to-nya ditambahkan partikel wa untuk menunjukkan perbandingan. Lanjut. Sudah makin ngerti kan? Oke, kita lanjut lagi. Saya suka semangka, tapi tidak suka melon. Nah, kalau diterjemahkan menjadi watashi wa suika wa suki desu ga melon wa kirai desu. Watashi wa suika wa suki desu ga melon wa kirai desu. Nah, kan kalau kalimat bukan perbandingan, saya suka semangka kan harusnya watashi wa suika ga suki desu. Jadi ga, partikel ga diganti dengan wa untuk menunjukkan perbandingan. Oke? Kemudian kepala saya sakit, tapi hati saya lebih sakit. Nah, ini curhat ya. Maka di sini kalau diterjemahkan menjadi watashi wa atama wa itai desu ga kokoro wa motto itai desu. Watashi wa atama wa itai desu ga kokoro wa motto itai desu. Oke, jadi kalau kalimat normalnya, kalau menyatakan kepala saya sakit kan watashi wa atama ga itai desu. Partikel yang kita pakai adalah ga, tapi perbandingan pakainya wa. Oke? Yang di belakang juga sama. Kokoro ga
motto itai desu. Itu yang bukan perbandingan. Contoh berikutnya. Saya bisa bahasa Jepang, tapi tidak bisa bahasa Indonesia. Maka kalau diterjemahkan menjadi Watashi wa Nihongo wa dekimasu ga Indonesia go wa dekimasen. Watashi wa Nihongo wa dekimasu ga Indonesia go wa dekimasen. Jadi kalau kalimat normalnya atau bukan perbandingan, saya bisa bahasa Jepang, watashi wa watashi wa Nihongo ga dekimasu. Pakainya partikel ga, dan kalau perbandingan pakainya dirubah menjadi partikel wa. Oke, contoh terakhir. Ini percakapan A dan si B. Si A, kamu bisa bahasa Korea? Maka diterjemahkan menjadi anata wa kankokugo ga dekimasu ka? Maka si B menjawab, bahasa Jepang saya bisa. Nihongo wa dekimasu. Oke, jadi ini sebenarnya sebelum Nihongo wa dekimasu itu ada kalimatnya, cuma nggak disebut. Ada kalimat perbandingannya, cuma nggak disebut aja. Jadi harusnya itu kalimatnya tuh Watashi wa kankokugo wa dekimasen kedo Nihongo wa dekimasu. Seperti itu. Jadi partikel ga-nya diganti menjadi wa. Kan normalnya saya bisa bahasa Jepang, watashi wa Nihongo ga dekimasu. Oke, aku rasa contoh kalimatnya udah cukup banyak dan mudah-mudahan kalian ngerti. Terima kasih banyak udah nonton sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. 次のビデオで会いましょう。じゃあねー。